Jangan lupa like, komen, dan subscribe PSHT Ranti Losarang Cabang Indramayu. PSHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Hari ini warga dan calon warga PSHT Ranting Losarang bersilaturahmi di kediaman Ketua Umum Pusat Kang Mas Taufik di perumahan Bumi Mekar Indramayu. Nah, semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Nih, tenang. Baru kandang kau. Ini calon warga. Oh ya. Sini. Mas Dul? Sini Mas. Ini ketua ranting ya, ayo. Ketua ranting sini. Iya. Ya, kenalin Mas Saifuddin, Mas Nasuha. Mas Haikal. Iya. Terus Irwan Mas. Irwan. Tony. Mau adik Mas. Adik Mas. Rohman. Hai. Rama Mas. Rama. Sulaiman. Sulaiman. Coki Mas. Hah? Coki. Iya Mas. Rija Mas. Coba? Rija. Reza. Iya. Agus Maksud. Ketua ranting. Ya, alhamdulillah, dan terima kasih atas hadirnya teman-teman di sini, dan mohon maaf nih baru ngabarin ya, kebetulan kemarin pagi atau tadi pagi ya Mas Indra, pas saya di luar lewat gitu ya, alhamdulillah pas di sini ternyata nyebar ya. Syukur rasanya, jadi kita bisa bersilaturahmi dengan telur di Indramayu. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling itu ranting dulu ngomong, oke, mewakili teman-teman. Ingin tahu lebih banyak kalau kita jangan buat ada cara Ini dulu. Ada dulu, stop dulu. Semoga deh, ya, sambil nikmati. Selanjutnya kami mohon maaf kesehatan kami yang tidak mengabari jadi mungkin dadakan sudah datang kami kemari yang mungkin mengganggu waktunya yang mungkin saja semoga kedatangan kami dan ini saja mas dari kami. Mohon maaf semuanya. Ini saya lihat ada seragam baru. Seragam tadi
Kerah. Oh, itu Ini iya. kerah putih. Betul. Yang putih itu polos. Terus cabang. Kalau ini Ini dari ranting Ada mana? ranting. oh seragam ranting. Ya bagus lah. Jadi ada karakter masing-masing. Jadi ini terutama untuk adik-adik calon warga ya. Sudah dapat jurus berapa? Baru 22. 22. Iya, Mas. Latihannya seminggu berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Di cabang ya latihannya. Kalau udah putih, apa? Bulan-bulan itu ya ada Oh di ranting. kalau latihan cabang itu misalnya bulan 2 minggu sekali. Udah berapa bulan latihan sejak dari polos? Berapa tahun? 3 tahun, Mas. 3 tahun. Ini 2 tahun. dua. Ih, 2 tahun wis inget SD gede gak? Dari SD tuh. Oh, atlet. Dari SD. Kelas apa? Tanding apa seni? Tanding. Oh, seni. Tanding. Oh, tanding kelas A. Ini atlet juga. Yang dirasakan ini namanya pas liburan ini kan lebih ke perasaan rasa ya. Nah selama ini apa yang dirasakan manfaatnya latihan di SHT? Paling senior Manfaatnya banyak, Mas. Pertama menambah ilmu pengetahuan tentang PST, juga menambah kesadaran juga silaturahim dan lain sebagainya. itu Sing. Sing santerhan. Yang pertama bisa olahraga, Mas. Olahraga mendapat banyak keseluruhan, terus ya pengalaman, Mas. pengalaman. Iya. Yang pertama ilmu dan wawasan, terus belajar dan ini juga. Yang ketiga dapat ilmu persaudaraan. 4 kekaisahan dan kerohanian. Yang kelima dapat seni juga. Dan keenam mendidik karakteristik. Mendidik karakter. Tuh. Menjaga kesehatan, Mas. Apa? Menjaga kesehatan, Oh, membawa wawasan. Kenapa ketiduran? Santer. Sama. Menambahkan persaudaraan, terus hidup sehat dan membentuk karakteristik. Nah, karakter apa yang dirasakan? Ada perubahan setelah ikut latihan di SHT? Menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, disiplin, patuh dengan peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Jadi dari apa yang disampaikan adik-adik ini, saya nilai pelatihnya benar. Pelatihnya siapa?
Latihan semua. Semua ngelatih mas. Apa? Semua dilatih. Alhamdulillah. Jadwal. Ya, saya bersyukur ini dari apa yang disampaikan adik-adik ini, apa artinya pesan ajaran SHT lewat latihan yang telah selama ini diberikan sudah benar. Karena gini, kita hidup ini kan diberi kodrat dan irama yang berbeda satu sama lain, ya kan? Ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, macam-macam lah. Terus perilakunya juga macam-macam. Kenapa ada banyak 5 gaya hidup yang diamankan kepada kita? Gaya hidup itu bisa disebut energi. Jadi yang daya yang menggerakkan kita, daya penggerak energi, daya penggerak setiap orang diberi kadar yang berbeda. Apa energi yang diamanahkan kepada kita? Yaitu 1, energi fisik, energi nalar, energi rasa, energi sosial atau energi pastubulan, sama energi keyakinan kita terhadap kuasa Tuhan. Nah, 5 energi lah yang menjadikan kita ini punya daya hidup yang berbeda satu sama lain, setiap orang itu. Nah, oleh karena itu tidak ada orang yang sempurna karena kadar yang berbeda tadi, sehingga setiap orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan, itu pasti. Nah, pentingnya kita bersaudara ini supaya kita semua ini bisa saling menutupi kekurangan kita, bisa saling memanfaatkan kelebihan kita. Nah, karena itu di dalam SHT kan pertama kita dilatih fisik. Ya, ada stretching, ada doweran, ada senam, ada jurus. Itu yang diolah itu energi fisik supaya kekuatan fisik kita ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Itu 1. Jadi di samping latihan fisik kita juga dilatih nalar kita, mana supaya kapasitas pikir kita itu bisa lebih baik. Makanya di dalam latihan itu ya di samping latihan fisik tadi, kita juga diminta untuk ngapalin yang namanya senam, jurus, terus dilatih untuk ngolah senam, ngolah jurus. Izin jemput keluarga mas. Apa ya? Jemput keluarga di depan. Oke. Ngolah senam, ngolah jurus supaya nalar kita ini bisa berkembang. Nah, yang sangat penting bagi kita semua ini adalah olah rasa persaudaraan. Ini penting. Nah, kita di pengurus pusat ini lagi cari metode bagaimana kita melatih rasa. Kalau
kalau zaman saya dulu itu kita dilatih merasakan gerak jurus misalnya kan. Jurus 1 itu dilatih dirasakan betul. Nah, sampai keluar rumus, kalau kita bergerak tidak nyaman atau tidak enak pasti salah jurusnya. Makanya mumpung masih latihan, ini tingkat putih ya sudah ya atau masih hijau? Putih. Nah, untuk latihan putih ini nanti mestinya dilatih bagaimana bergerak pelan dan merasakan geraknya jurus. Ini penting untuk menyatukan antara pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita harus satu. Kadang-kadang kan kita sering mengabaikan rasa. Jadi asal gerak gitu aja kan, asal gerak pikiran ya asal gerak lah. Nah ini dampaknya itu nanti kita sering bertindak tanpa menggunakan perasaan. Jadi tolong dalam proses latihan itu ya misalnya diabanin kan 1 itu ya bergerak senyamannya gitu ya. Syukur masing-masing karena ini sudah menyangkut rasa, latihannya gerak sendiri-sendiri dirasakan betul. Nah ini penting. Kenapa kita perlu ngolah fisik, ngolah pikir, ngolah rasa ini? Ini akan menjadi fondasi dasar untuk memperkokoh ikatan persaudaraan. Dengan kekuatan persaudaraan inilah kita akan meneguhkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Tuhan. Nah, dalam banyak hal masalah rasa dan daya ikatan pasduran ini sering diabaikan. Makanya kenapa di organisasi kita ini terjadi kegaduhan, ya kan? Apalagi kalau di media sosial, kan? Itu kan heboh tuh. Nah ini bagian dari hikmah yang harus kita terima, bahwa ada hal yang selama ini kita abaikan. Akibatnya terjadilah dinamika organisasi. Ya sering ngolok-ngolok tidur sendiri lah segala macam gitu kan. Itu terjadi karena latihan rasa ini kita abaikan. Nah, untuk menemukan cara ngasah rasa ini ya kita masih banyak diskusi gimana caranya yang efektif, karena setiap daerah punya budaya, punya kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Nah, mudah-mudahan melalui silaturahmi semacam ini sekaligus bisa nyambung rasa. Nah, di samping dengan adik-adik itu misalnya, terutama sesama warga sendiri ini juga perlu sarasehan.
yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengharapkan adik-adik ini apa ya, latihannya tidak sekedar hanya di tempat latihan. Kalau bisa di rumah masing-masing ngapalin senam, ngapalin jurus dengan rasa. Jadi misalnya coba jurus 1 itu nah, stop. Ulangi pelan-pelan sambil situ rasakan. Tarik pelan-pelan naik sambil narik nafas gitu kan. Terus lagi. Mundur. Atau kembali. Ya, pelan-pelan tanpa tenaga. Nah, ini pasti ada yang nggak enak. Usahakan latihan itu tanpa tenaga dulu. Syukur sambil ngatur nafas. Misalnya narik, terus taruh, terus gerak. Nah, itu nafasnya disesuaikan. Kalau itu bisa dilakukan terus di rumah, nanti hasilnya akan beda. Jadi kalau latihan itu pertama diusahakan tanpa tenaga dulu. Kalau sudah nyaman, sudah enak, baru dikasih tenaga. Ya. Itu latihan untuk ngasah rasa. Mudah-mudahan dengan latihan dengan menggunakan tapi dengan antar siswa ini penting sebagai dasar membangun kepastian. Mungkin penangkapan saya itu dulu. Kalau mau tanya silakan. Kami yang sudah jadi warga nih mas, ya, sudah 5 tahun ke atas sudah jadi warga. Setelah kita mengamalkan ilmu kepada adik-adik kita, langkah kita ke depannya bagaimana? Apa kita ada step lanjut ke tahap selanjutnya latihan itu bagaimana? Ya, jadi kan di Mukadimah itu kita ini berkembang menurut tingkat demi tingkat. Begitu juga kualitas keilmuan kita itu juga akan meningkat. Jadi saya sering sampaikan ke kita akan ketemu ilmunya Islam kalau aktif ngelatih atau aktif ngurusi organisasi. Kenapa kalau ngelatih aktif organisasi itu lebih gampang ketemu ilmunya Islam? Karena kita terbiasa menghadapi perilaku, kalau pelatih menghadapi perilaku siswa yang beragam, ya kan? Nah, sehingga kita akan lebih peka terhadap perilaku setiap individu yang kita hadapi. Dan ini penting untuk kita dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga kita dalam berorganisasi, ngurusin dulur-dulur sendiri,
kita ngadain kegiatan apapun yang dikasih tanggung jawab untuk jadi kepanitiaan apa mesti kan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau kita terbiasa dengan aktivitas-aktivitas itu, ketemu apa ya? Kalau di bahasa suruh ketemu rose, sesama warga itu lebih gampang. Makanya untuk adik-adik ini ya usahakan nanti setelah disahkan harus aktif melatih, karena kita aktif melatih itu sebetulnya melatih diri kita sendiri untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Namanya pelatih itu kan pemimpin, melatih meyakinkan orang, ya kan? Melatih meyakinkan siswa, melatih memberi contoh, melatih bertanggung jawab, itu penting. Nah, tadi siang kita diskusikan ini untuk warga. Setelah warga itu mungkin juga nanti akan kita, selama ini kan warga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu aja kan. Nah, untuk warga tingkat 1 menjadi tingkat 2 ini kan harus ada tahapan-tahapan juga. Tidak sekedar 15 tahun, tapi ngapain selama 15 tahun kalau nggak aktif kan percuma. Nah, makanya kenapa kita mengembangkan sistem supaya para warga itu nanti juga harus meningkat kualitasnya, kualitas kepribadian, dan ini dicerminkan dari sikap dan laku warga dalam menghadapi semua persoalan maupun dalam menghadapi sesama warga. Ini penting. Makanya salah satu manfaat dari sarasihan diskusi semacam ini kita saling mengingatkan kalau di dalam bahasa mukadimah itu mengajak serta para warga menyingkap tirai selubung hati di mana sang mutiara hidup berkata. Artinya apa? Kita ini harus terus-menerus mengingatkan untuk membersihkan hati, karena dengan hati yang bersih itu insya Allah sang mutiara hidup yang ada di dalam diri kita itu tercermin dalam tingkah laku kita. Jadi yang namanya sifat welas asih, sifat ar-Rahman ar-Rahim dari Allah itu tercermin dalam perilaku kita, dan itu hanya mungkin kalau kita ya sering saling mengingatkan, dan yang lebih penting aktif untuk mengajak serta, aktif untuk melakukan upaya-upaya agar rasa pasti kita ini terjaga. Nah, dalam banyak kasus itu sering hal-hal yang sepele ini diabaikan. Jadi banyak warga kita yang penting ngumpul itu tanpa sasaran yang jelas. Nah, kita mau mengembangkan yang namanya membangun persaudaraan yang produktif, terutama ini bagi
warga. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan energi pas liburan kita ini itu lebih produktif. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya lebih nyaman, lebih sejahtera. Ya kan? Kan di dalam mukadimah itu kita latihan pencak silat ini kan untuk mempertahankan apa? Keselamatan, kehormatan, kebahagiaan. dan kebahagiaan. Kan ujungnya ke situ kita. Kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan yang benar, keselamatan yang benar. Satu lagi, Kehormatan. keselamatan, kehormatan yang benar. Ya kan? Mana cara menggunakan rasa supaya rasa tersebut mudah diperoleh untuk kita. Cara ngasah rasa deh. Iya, menggunakannya teknik supaya mudah. Tutorial. Apa? Tutorial mungkin. Kan gini. Ya tadi pelatihannya lewat yang tadi. Pelatihannya tadi. Terus kita ini kan setiap orang itu pasti ada sinyal. Kalau saya berbuat gini baik enggak dampaknya. Jadi kita memikirkan dampak dari respon kita terhadap setiap peristiwa. Misalnya siapa namanya? Misalnya gampar jegres ya. Kan terasa kan sakit, misalnya gitu kan. Nah, begitu juga misalnya kalau dikasih kata-kata. Nah, setiap orang itu pasti tahu kalau saya ngomong begini mungkin bisa menyinggung, ya kan? Nah, makanya dalam setiap merespon suatu masalah kita jangan cepat bereaksi, dipikir dulu, dirasakan dulu, baru ditindak, melakukan tindakan. Ya kan? Saya yakin lah semua bisa merasakan kalau saya berbuat A ini akan menyenangkan atau membuat orang tidak suka. Itu pasti punya kepekaan itu. Ya, mau ngomong A, nah, makanya kita perlu berhati-hati di dalam mensikapi semua peristiwa itu ya dengan pikiran dan perasaan kita. Kita kan pengen dihormati. Ya mestinya bagaimana kita bisa menghormati orang lain supaya orang lain bisa hormat sama kita. Ya. Bagaimana supaya kita selamat. Ya, kalau kita nggak macam-macam, ya insya Allah selamat lah dimanapun kita berada. Tapi kalau kita cengengesan, petantang-petenteng, apa segala, itu kan mengundang hal-hal yang berpotensi akan mengganggu keselamatan kita. Tapi kalau kita ya baik-baik saja, saya kira kita bisa menempatkan diri dimanapun dalam situasi apapun dengan nyaman. Yang penting tadi jangan reaktif,
pikir, kita rasakan, baru bertindak. Jadi Mas Taufik kan menjelaskan ada setiap manusia itu punya daya atau energi yang berbeda ya. Ada 5 salah satunya ya fisik, nalar, sosial, perasaan dan atas kuasa Tuhan. Sebenarnya setiap manusia itu kan berbeda. Apakah ketika kita latihan PSHT daya itu akan contoh si A dayanya segini, si B dayanya segini. Apakah dengan ikut PSHT dengan persaudaraan, fisik, semua kerohanian secara ini apakah daya manusia si A ini bisa mengimbangi si B karena dia orang biasa nggak ikut latihan tapi ikut latihan, apakah dayanya bisa mengimbangi si B ini, apakah hanya emang tetap atau hanya tambah itu aja kayak tajam aja, apakah naik apakah emang segini aja setiap manusia itu ketika kita mengikuti latihan yang ada di PSHT. Nah, kita latihan ini supaya daya yang diamanahkan makin itu meningkat semua. Berarti dengan kita olah itu bisa Iya, harus meningkat. Nah kalau nggak meningkat kan ya nggak ada gunanya kita latihan kan. Misalnya latihan fisik, kita kan pengen fisik kita ini di samping lebih kuat, lebih efektif bisa kita gunakan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Makanya kita perlu kita latih fisik kita supaya nggak gampang sakit-sakitan, supaya kita ini bisa apa ya, lebih terampil menggunakan kaki, tangan, tubuh kita ini untuk mencapai tujuan yang baik. Kan latihannya kita ngolah keterampilan tangan, keterampilan kaki, ya kan? Jadi supaya tadi di samping lebih kuat, lebih terampil. Begitu juga nalar kita. Ini harus kita tingkatkan supaya meningkat. Nah, kenapa kelima energi ini harus kita olah terus, kita upgrade terus? Ya supaya keberadaan kita itu lebih banyak manfaatnya. Yang disebut memayu harini bawono itu kita ini dimanapun berada supaya bisa memberi manfaat yang lebih dibanding yang tidak lakukan. Gimana? kalau untuk ini kayak perusahaan fotonya kan ditulis apakah itu termasuk kayak contoh energi atas kuasa Tuhan. Apanya? Fotonya setiap orang kan keluarga kan fotonya berbeda tulis kita. Oh iya. Itu termasuk kayak Termasuk energi atas kuasa Tuhan. Iya. Jadi apa ya? Peton itu berpengaruh terhadap karakter, perilaku. Makanya sekarang ini ada apa ya? Ada teknik, misalnya saya lahir tanggal sekian pada hari ini, terus bulan ini, tahun ini, itu secara matematik itu sudah ada rumusnya, nanti keluar oh anak ini karakternya begini, ini cocok dengan orang yang punya karakter begini. Zodiak evidence itu apa? Kalau dulu kan ada semacam kayak primbon gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan teknologi yang computerized sekarang ini itu lebih canggih. Saya kebetulan ada beberapa teman dari ITB yang mau pelajari itu karakter individu. Kalau misalnya si A berpasangan dengan si B, ini nggak akan cocok karena ada karakter yang tidak nyambung, jadi dia akan ribut terus. Nah itu ada itu. Itu ada rumusnya. Kayak kita muncul obat terus sih. Iya. Nah kalau di kita ini kan
pada saat pengesahan kenapa kita ditanya weton ini supaya nggak salah doanya gitu. Oh dia weton doanya beda. Hah? Ya mestinya yang tingkat 2. supaya cocok gitu lah. Iya. Kalau Jakarta. Fotonya apa Mas Rudi? Fotonya apa? Fotonya apa? Kita cocok di darat. Biar asli. Kita Yang pada pokoknya itu bagaimana membangun pastiduran di antara kita. Itu yang inti. Nah, untuk membangun pastiduran itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas energi, kualitas daya hidup yang diamanahkan kepada kita. Yang tadi fisik, nalar, rasa, pastiduran, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, untuk meningkatkan kualitas itu sarananya macam-macam. Salah satunya dengan pernafasan tadi. Pernafasan itu tuh memperkuat rasa kita, bersatunya rasa, kersa, dan tindakan kita supaya menyatu. Nah, ini yang harus terus-menerus kita olah supaya keberadaan kita sebagai khalifah Allah ini betul-betul efektif, betul-betul bisa memberi manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat di sekitar kita. Intinya itu. Nanti kalau mau belajar pernafasan macam-macam ya monggo. Banyak. Ya gitu ya.